hindari emiten yang punya tingkat hutang tinggi dan juga cari yang export oriented. Jadi cost importednya itu sedikit lah ya Pak ya, tidak terlalu bergantung dengan bahan baku ataupun juga komponen impor. Pak Lo, apakah soal faktor hutang ini juga menjadi pertimbangan Pak Lo dalam memilih emiten Pak? Apalagi Pak yang diperhatikan dari sisi bisnisnya emiten ini Pak, selain valuasi yang murah dan tadi wonderful? Tentu saja hutang juga jadi salah satu pertimbangan. Kalau satu perusahaan punya hutang besar, tentu dia bukan wonderful company. Wonderful company adalah perusahaan yang bisa menghasilkan laba yang besar, akhirnya hutang itu lunas. Ya, jadi biasanya wonderful company itu adalah company yang cash rich loan free, yang uang kasnya banyak, utangnya tidak ada. Ya, itu namanya wonderful company. Itu ya Pak ya, jadi kalau utangnya tinggi memang masuk kriteria wonderful company aja enggak ya, gitu ya Pak Lo? Jadi yang berikutnya masih banyak mengenai tata kelola, siapa direksi dan komisarisnya, siapa pemegang saham mayoritasnya, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas, atau orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Ya, bisnisnya yang bagus, tentu perusahaan yang bisnisnya jelek, ya utang banyak dan cuannya juga kecil. Perusahaan wonderful company adalah perusahaan yang bisnisnya bagus, tentu saja akan memperoleh cuan yang besar. Jadi kira-kira begitu. Tata kelola perusahaan dilihat juga, bukan sekedar hutang saja, tapi bisnisnya juga dilihat. Karena bisnis yang jelek kan nggak bisa menghasilkan untung yang besar. Tapi kalau bisnis yang bagus, baru bisa menghasilkan cuan yang besar. Baik. Gitu.